Halo teman-teman, kembali lagi di Sini Nonton. Pada kesempatan kali ini, Sini Nonton akan membahas sebuah film Korea bergenre kriminal thriller yang berjudul The Witness yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Film hasil garapan dari sutradara Jo Kyun Jang ini mengambil kisah tentang dilemanya seorang saksi pembunuhan yang tanpa sengaja menyaksikan serangkaian pembunuhan dari psikopat gila yang tengah melancarkan tugasnya. Dan seperti biasanya, tak bosan saya mengingatkan sebelum kita memulainya, pastikan dulu jika kamu sudah melaksanakan kewajiban penting kamu ya. Karena bagaimanapun juga kewajibanmu itu tentunya lebih penting daripada video yang sedang kamu tonton saat ini. Well, jika sudah, langsung saja kita bahas alur kisah dalam filmnya. Film dibuka dengan menyoroti seorang petugas stasiun bahan bakar yang tengah mencurigai sebuah mobil, di mana mobil itu mengeluarkan suara gundukan secara berkali-kali, yang memang di dalamnya terdapat seorang wanita malang yang tengah disekap dalam keadaan terikat tak berdaya. Lalu mobil itu berakhir pada sebuah hutan bukit, di mana pria itu bernama Taeho yang sedang mempersiapkan sebuah lubang untuk menghabisi korbannya. Namun di saat ia menghampirinya, wanita itu berhasil menyerangnya dan langsung melarikan diri karena ia tahu jika kini nyawanya sedang dalam bahaya. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang bapak bernama Sang Hoon. Sang Hoon memiliki seorang istri bernama Son Jin dan putrinya bernama Yoon Ji yang sudah sangat merindukannya di rumah. Namun pada malam itu, Sang harus terlambat pulang karena harus menghadiri pesta minum bersama teman-temannya. Di sisi lain, wanita itu terus mencoba pergi dengan menuruni bukit hingga dirinya menemukan sebuah kawasan apartemen dengan harapan di sana dirinya bisa mendapatkan sebuah pertolongan. Namun sialnya, Tai berhasil menemukannya dan terus berusaha untuk menangkapnya. Kemudian, Sang yang baru saja pulang dari acara pesta, ia pun bertemu dengan seorang wanita bernama Seon, di mana Seon merupakan penghuni apartemen di lantai 4. Lalu di suasana hening, tiba-tiba Seon memberitahukan jika dirinya baru saja mendengarkan suara jeritan yang meminta tolong. Namun dengan kondisi Sang yang setengah mabuk, tentu itu membuatnya menjadi tak menghiraukannya. Kehidupan yang awalnya normal seketika berubah di saat dirinya tiba-tiba mendengarkan suara teriakan yang ternyata di luar sana sedang terjadi berlangsungnya pembunuhan yang sangat keji. Sang yang menyaksikan perbuatan sadis itu membuat dirinya ingin melaporkan kejadiannya kepada petugas kepolisian. Namun tiba-tiba lampu ruangannya menyala yang disebabkan oleh istrinya yang beranjak ingin minum, sehingga membuat psikopat itu menatap tajam pada sebuah ruangan yang bercahaya. Sehingga membuat Sang Hoon secepatnya mematikan lampu ruangan itu dan melanjutkan niat awalnya tadi. Namun sialnya baterai handphonenya hilang dan tak tahu jatuh ke arah mana, sehingga dirinya menjadi tak bisa melaporkan apa yang telah disaksikannya. Tak yang sadar jika perbuatannya sedang diamati oleh seseorang, membuat dirinya memberikan sebuah ancaman ke sebuah kamar apartemen milik Sang Hoon. Sang Hoon yang ketakutan dan berlari mengunci pintu rumahnya dengan digenggamnya tongkat baseball guna untuk berjaga-jaga. Lalu di saat ia ingin mencoba memeriksa keadaan di luar, dan itu semua ternyata hanya mimpi buruknya saja. Esoknya, keadaan di luar sana sudah nampak begitu ramai dari para tim investigasi yang tengah sibuk menyelidiki dari kejadian pembunuhan pada malam itu. Dan Sang tetap melakukan aktivitasnya untuk bekerja. Namun kali ini, Sang terlihat sangat berhati-hati dan tak lupa menasehati istrinya untuk tidak sering melakukan aktivitas di luar rumah, serta selalu mengunci pintu dan juga jendela rumahnya. Lalu, di saat ia ingin mengambil sebuah koran, tiba-tiba dirinya dikagetkan dengan seorang anak bernama Kola. Kola adalah seorang anak yang memiliki sedikit gangguan jiwa, di mana kesehariannya adalah mengumpulkan kertas bekas untuk ia jual, yang nanti hasil uangnya akan ia gunakan untuk membantu neneknya. Dan di tempat kejadian, kita diperlihatkan dengan seorang detektif senior bernama Jai, dan juga Sang yang sedang berdiri termenung dengan sambil menatapi ruangan tempat tinggalnya. Namun tiba-tiba dirinya difoto oleh seseorang yang tak diketahui identitasnya. Para polisi pun merasa heran dengan tak adanya seorang pun yang mengaku sebagai saksi dari apartemen yang berpenghuni ramai itu, karena pasti terdapat seseorang yang mendengar suara jeritan yang bisa menimbulkan kepanikan. Sedikit demi sedikit, Jai mulai mencari informasi dan mendapatkan sebuah info dari seorang anak penghuni apartemen yang saat kejadian dirinya mendengarkan suara jeritan pada pukul 2 pagi.
Namun terdapat kejanggalan di dalam ceritanya, di mana di saat anak itu ingin melihatnya, tiba-tiba lampunya dimatikan oleh sang ibu. Sojin sendiri merasa bingung dengan keanehan tingkah laku suaminya yang menunjukkan perhatian secara berlebihan yang tak biasanya, yang tanpa sepengetahuannya bahwa keselamatan keluarga mereka sedang dalam terancam. Di rumah, mereka bertemu dengan pengelola apartemen yang memberikan surat perihal tentang penolakan untuk membantu polisi dan juga media yang bertujuan guna untuk keselamatan dari seluruh penghuni apartemen. Namun sang menolak untuk menyetujuinya karena jika mereka ikut menutupinya, maka tak ada bedanya dengan si perbuatan pelaku. Yang pada tujuan sebenarnya adalah pengelola itu tak ingin nama dan juga harga apartemen yang menjadi jatuh akibat adanya insiden pembunuhan. Malamnya, sang ingin mencoba melaporkan kesaksiannya melalui pengaduan online, namun ia mengurungkan niat baiknya itu karena ia tak ingin salah dalam mengambil keputusan dari keselamatan keluarganya. Kemudian, malam itu telepon rumah berbunyi, namun tak ada suara yang mendengar selain panggilan untuknya, ditambah hilangnya Vivi anjing peliharaan mereka, membuat mereka kini menjadi merasakan cemas dan memutuskan untuk mencari Vivi, yang tanpa disadari, mereka sedang diawasi oleh si pembunuh itu. Esoknya, Jay yang telah mengetahui alasan mengapa dirinya tak menemukan seorang saksi melalui surat perihal yang ia temukan, dan kini mereka mencoba ingin menemui Sang-hun untuk menanyakan beberapa informasi, yang mana pada saat kejadian pembunuhan ada 3 orang yang tak tidur, yaitu Sang-hun, Seon, dan juga Kola, di mana bukti itu ia dapatkan dari CCTV sekitar. Lalu ternyata Sang-hun tak ada di rumah, sehingga membuat Jay menjadi mencari informasi melalui Sonjin dengan sambil menunjukkan sebuah surat perihal larangan, sehingga Sonjin sadar jika dirinya tak bisa melakukan bohong dan mengatakan jika Sang-hun pulang ke rumah pada pukul 2 pagi, namun ia tak mengetahui jika terjadinya pembunuhan pada malam itu. Kemudian di jalan, Jay tanpa sengaja bertemu dengan Sang-hun sehingga membuat dirinya langsung menanyakan beberapa informasi yang telah didapatkannya. Namun Sang tak memberikan sedikit bukti yang diketahuinya karena ia tahu jika dirinya sedang diawasi oleh seseorang. Lalu para polisi pun mendapatkan informasi jika pembunuh tersebut telah ditemukan, yang diduga pelaku tersebut adalah mantan kekasih korban yang diduga sakit hati akibat berakhirnya hubungan mereka. Dan sialnya, pria itu berhasil melarikan diri dan tiba-tiba handphonenya berdering, yang mana nomor itu berasal dari mantan kekasihnya yang telah mati. Lalu tak lama dirinya didatangi oleh seorang pria yang misterius. Berita tentang tewasnya pelaku pembunuhan terus menjadi perbincangan hangat di berbagai media, di mana kematian yang diduga melakukan bunuh diri dengan mengkonsumsi sebuah racun sianida. Lalu, siapakah pria misterius tadi yang pastinya nanti akan terjawab di dalam ceritanya. Malamnya, Sang nampak penasaran dengan kematian si pelaku yang dipicu telah melakukan bunuh diri. Namun tak disangka, ternyata foto pria itu berbeda dengan foto si pelaku pembunuhan yang pernah disaksikannya. Lalu tiba-tiba Sang didatangi oleh Seon yang ingin menanyakan jika foto pelaku pembunuhan di TV bukanlah pelaku sebenarnya. Di mana ternyata Seon juga menyaksikan kejadian dari pembunuhan pada malam itu, dan kini ia ingin mengajak Sang untuk melaporkannya bersama kepada pihak polisi. Namun Sang menolaknya karena ia takut jika nanti keselamatan keluarganya akan menjadi terancam, sehingga Sang mencoba memaksa untuk mengusirnya. Di lift, sialnya Seon berjumpa dengan Tai di satu ruangan, dan ternyata Tai menuju pada lantai 1, namun di luar dugaan, di saat Seon ingin memasuki rumahnya, tiba-tiba Tai muncul dan dengan cepatnya menghampirinya. Sang yang merasa bersalah akibat telah berperilaku kasar terhadap Seon sehingga membuat dirinya ingin meminta maaf. Namun ia malah kembali menyaksikan pembunuhan yang kali ini korbannya adalah Seon. Dan sialnya, handphonenya tiba-tiba berbunyi yang membuat Tai menjadi sadar jika terdapat seseorang yang sedang mengamati perbuatannya. Sang pun langsung kabur dengan sangat cepatnya hingga berakhir pada sebuah pos keamanan, namun tak ada seorang pun di sana. Lalu ia berusaha mengambil telepon untuk menghubungi polisi, namun tiba-tiba putrinya memanggilnya di mana Tai sudah berada di dekat keluarganya dengan sambil memberikan sebuah tatapan tajam kepadanya.
yang membuat Sang menjadi menggagalkan niatnya demi menyelamatkan keluarganya. Lalu tiba-tiba Jai datang dan ingin kembali menanyakan sekaligus memastikan jika foto pelaku memanglah pelaku sebenarnya. Sang yang sadar jika dirinya sedang diamati oleh Tai, ia pun langsung mengatakannya sekeras mungkin jika dirinya tak mengetahui apa-apa tentang pelaku pembunuhan. Namun Jai tahu jika Sang sedang menutupi sesuatu karena terlihat dari tingkah lakunya yang nampak mencurigakan dan seperti ketakutan. Setelahnya, Tai pun langsung pergi dan tiba-tiba Vivi anjing peliharaannya kembali pulang entah dari mana dirinya berasal. Di sisi lain, Jai terus menggali informasi tentang kasus tersebut karena ia tahu jika pembunuh sebenarnya belum tertangkap akibat kegelisahan yang Sang tunjukkan. Ditambah hilangnya seseorang saksi yaitu Seon yang membuatnya menjadi semakin yakin. Namun temannya malah menganggap jika hilangnya Seon tak ada hubungannya karena kasus ini memang sudah selesai. Sehingga membuat Jai menjadi geram melihat tingkah lakunya yang keras kepala dan tak bertanggung jawab. Kemudian pagi itu telah terjadi percekcokan antara pengelola apartemen dengan suami Seon bernama Womin, di mana Womin menyebarkan poster istrinya yang hilang di seluruh apartemen, yang mana tentu itu membuat para penghuni menjadi ketakutan. Di tengah percekcokan mereka, Sojin terlihat ikut campur, namun kini ia berpihak kepada suami Seon sekaligus menyindir pengelola apartemen itu yang tak memiliki hati. Kemudian, Jai dan rekannya mencoba melacak hasil perjalanan dari sebuah mobil curian yang dicurigai milik si pembunuh karena mobil itu dicuri pada pukul 1 malam di hari pembunuhan dan juga letak mobil yang tak jauh dari tempat kejadian. Lalu mereka berakhir pada sebuah rumah yang nampak kosong tak berpenghuni sehingga mereka memutuskan untuk mengawasinya dan tak lama Tai pun datang dan memasuki bangunan itu. Dan esoknya, ia pun memberitahukan kepada Sang jika pelaku sebenarnya sudah ditemukan dan untuk saat ini Jai hanya membutuhkan seorang saksi untuk bisa menangkapnya. Karena dengan hilangnya Seon, membuat Jai kini menjadi mengkhawatirkan Kola. Sang yang tak mengetahui jika Kola ikut terlibat, ia pun langsung pergi mencarinya, di mana Kola juga nampak ketakutan, yang ternyata Kola juga menyaksikan pembunuhan pada malam itu. Lalu Sang menyarankan kepadanya untuk melakukan tutup mulut jika polisi menanyakan sesuatu tentang pelaku pembunuhan, karena jika Kola memberitahukannya, maka Kola akan dibunuh. Namun Kola malah mengatakan jika pria bertopi pembunuh itu sedang berada di sini. Dan ternyata pria itu merupakan polisi rekan kerja Jai. Lalu Jai kembali menunjukkan foto pelaku, namun Sang tetap saja menutupinya. Lalu tiba-tiba Kola menghilang yang membuat mereka pergi untuk mencarinya dengan mengandalkan jejak melalui botol minuman milik Kola, di mana mereka berakhir pada sebuah konstruksi bangunan. Dan ternyata di sana Kola sudah dihabisi dengan terdapatnya darah di sekujur tubuhnya. Namun ajaibnya Kola masih tersadar dan memutuskan untuk segera membawanya pergi ke rumah sakit. Kemudian, Sang memberitahukan rahasianya kepada sang istri jika pada malam pembunuhan itu, Sang menyaksikannya dan juga ia memberitahukan kedua saksinya yang telah menjadi korban. Maka dari itu, ia ingin mengakhirinya dengan menjadi seorang saksi untuk menangkap si pelaku pembunuhan. Dan tak lupa, Sang berpesan untuk pastikan pintu dan juga jendela rumahnya selalu dalam keadaan terkunci. Setelah mendapatkan kesaksian, para polisi pun langsung bertindak cepat untuk menangkap Tai sebagai tersangka pembunuhan. Namun di saat polisi telah berhasil mengepungnya, Tai terlihat tenang, lalu tiba-tiba sebuah bom meledak yang membuat Tai berhasil meloloskan diri. Kemudian, Sang yang mengetahui jika para polisi telah gagal dalam melakukan penangkapan, membuat dirinya menjadi mengkhawatirkan nasib dari keluarganya di rumah. Sehingga Sang memutuskan untuk secepatnya pulang, guna untuk melindungi istri dan juga putrinya. Lalu tiba-tiba ada sebuah mobil yang mendadak putar balik, sehingga membuat Jai menjadi mencurigakannya. Dan benar saja, mobil itu sedang mengikuti Sang, yang mana Sang menyadari jika dirinya sedang dalam bahaya, karena pengemudi itu sangat mirip dengan Taeho. Kemudian, Sang melakukan tindakan untuk mengelabui Taeho, di mana tindakan itu berhasil membuat Taeho menjadi kehilangan jejaknya. Namun tiba-tiba mobil itu kembali muncul dan langsung menabrakkan taksi yang ditumpangi oleh Sang, sehingga membuat mobil mereka berdua menjadi hancur berantakan. Belum sampai di sana, Tai langsung mendatanginya dengan membawa sebuah palu yang telah siap untuk ia gunakan, dan ternyata pria itu bukanlah Taeho, melainkan suami dari Seon, yang mana pria itu merasa jika Sang terlibat dari kematian istrinya. Sang yang mengatakan jika ia sangat menyesal atas kejadian yang menimpa istrinya. Lalu tiba-tiba Jai datang dan langsung melontarkan timah
bermata panas kepada pria itu. Namun Sang langsung mencoba melindunginya karena pria tersebut bukanlah Taeho. Lalu tiba-tiba Sang membawa mobil Jae dengan sangat terburu-buru karena ia tahu keluarganya kini sedang dalam bahaya. Di rumah, Sojin kedatangan seorang tamu yang tak dikenal yang mengaku jika dirinya adalah seorang polisi yang bertugas untuk melindunginya. Namun pria itu nampak aneh karena tak menunjukkan wajah dan juga identitasnya pada sebuah kamera. Dengan penuh penasaran, Sojin pun membukakannya dan ternyata pria itu memanglah seorang polisi. Namun tiba-tiba, polisi itu menunjukkan sebuah kantung plastik yang berada di depan pintunya, di mana isi kantung itu merupakan potongan kepala dari anjing peliharaannya. Sojin pun langsung teriak histeris, lalu tiba-tiba Taeho muncul dan langsung menghabisi polisi itu tepat di hadapannya, sehingga membuat dirinya mencoba berlindung pada sebuah kamar bersama dengan putrinya. Namun, pintu itu tak kuat menahan serangan dari Taeho yang terus mencoba memaksa untuk masuk, yang membuat ketakutan menghantui di ruangan itu. Di saat Sojin dihajarnya, tiba-tiba putrinya muncul dan langsung melarikan diri. Taeho yang ingin mencoba mengejarnya harus terhambat akibat pukulan keras yang diterimanya. Lalu ibunya pun langsung bergegas keluar untuk mencari Yunji dan pergi menyelamatkan diri. Sialnya, mereka berdua harus terjebak sehingga membuat Tai menjadi sangat mudah untuk menghabisinya. Namun tiba-tiba, seseorang keluar dari lift dan juga saksi lainnya yang melihat perbuatan kejam dari Taeho, sehingga Tai tak mempunyai pilihan lain dan memilih pergi untuk meninggalkannya. Lalu tak lama Sang pun datang dan menemukan istri serta putrinya dengan perasaan penuh ketakutan. Kemudian Sang pergi meninggalkan mereka. Langkahnya begitu cepat bergegas mencari Tai untuk mengakhiri ini semua, di mana Taeho terlihat sekarat akibat perlawanan dari Sojin dan memilih menghindar menuju lereng bukit. Sang pun terus berusaha mencari pria itu dengan membuat senjata dari papan peringatan yang bertuliskan peringatan bahaya longsor. Lalu di sana Sang tiba-tiba diserang dari belakang oleh Tai, di mana mereka berdua bertarung dengan sangat mengerikan. Di sisi lain air turun begitu dengan derasnya sehingga menyebabkan kondisi tanah menjadi tak stabil. Lalu pertarungan mereka berdua masih terus terjadi, di mana Sang menggigit lengan Taeho hingga membuat dagingnya terlepas. Tentu itu membuat Taeho menjadi merasakan amat kesakitan. Dan pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Sang. Namun tiba-tiba tanah menjadi longsor yang mengakibatkan tubuh mereka berdua menjadi terkubur. Dan ternyata Sang selamat dari bencana itu dengan diperlihatkannya beberapa korban akibat bencana tersebut. Lalu dirinya menemukan Taeho yang sedang tak berdaya dengan luka tusukan pada bagian perutnya. Namun Sang hanya memakinya dan membiarkan Taeho sekarat dengan penuh luka karena ia tahu Taeho tak akan selamat dengan kondisi itu. Kemudian mereka memutuskan untuk berpindah rumah. Lalu muncullah wanita pengelola apartemen dengan memunculkan wajah munafiknya, di mana tujuannya adalah menyarankan keluarga Sang untuk tak menjual apartemennya dengan harga jatuh. Lalu tak lama Sang mencoba kembali ke lingkungan apartemennya dan berdiri tepat di lokasi pembunuhan yang pernah terjadi. Lalu ia mencoba berteriak meminta tolong dengan sekeras mungkin. Namun ternyata tak ada seorang pun yang meresponnya, di mana penghuni apartemen di sana memang sudah tak memiliki sifat kemanusiaan akibat sifat egois yang telah diterimanya. Lalu film pun selesai. The Witness memberikan sudut pandang artistik yang mudah dicerna oleh penonton. Meskipun di dalam filmnya tak ada penjelasan dari latar belakang si pelaku pembunuh, namun film ini mampu memberikan jalan cerita yang seru dengan film yang berfokus pada perasaan dan kecemasan terhadap mara bahaya yang mengancam dari para saksi pembunuh. Para karakternya pun berhasil menggambarkan setiap ekspresi yang bahagia, haru, cemas, takut, dan saling menyayangi. Kita tahu bahwa ada yang lebih besar dari sekedar ancaman pembunuhan. Ada masalah keluarga yang menjadi ancaman nyata bagi retaknya hubungan mereka. Topik yang diangkat cukup menakutkan, apalagi ditambah dengan musik scoring yang mendukung, menjadikan kisahnya terasa lebih menegangkan. Well teman-teman, segitu aja kita membahas film The Witness pada kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton konten ini sampai akhir. Tetap sehat dan jangan lupa makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.